Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang al-mubtada wal khobar. Sebelumnya kita akan mengupas dulu tentang jumlah mufidah atau kalimat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jumlah mufidah adalah susunan dari dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sempurna. Sama dengan dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah susunan dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sempurna. Nah, jumlah mufidah ini ada dua macam. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini juga mirip dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah jumlah ismiyahnya, kemudian kalimat verbal adalah jumlah fi'liyah. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyahnya. Gimana sih cara membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Gampang. Jadi, kalau sebuah jumlah mufidah itu dimulai dari isim, ya itulah jumlah ismiyah. Kalau dimulai dari fi'il, itulah jumlah fi'liyah. Dan pembahasan mubtada wal khobar ini adalah masuk dalam jumlah ismiyahnya. Nah, apa itu mubtada? Mubtada adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Jadi isim marfu' yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobarnya adalah yang melengkapi makna mubtada itu sehingga menjadi jumlah mufidah. Mubtada bisa berupa isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang nanti itu dia bisa berubah harokat sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Misalnya ada kata at-thalibu tadi bisa menjadi at-thalibu, at-thaliba ataupun at-thalibi. Nah, itu namanya isim mu'rab. Nanti ada isim mabni. Isim mabni berarti dia tidak akan berubah. Yang berupa isim marfu misalnya begini. At-thalibu mujidun. At-thalibu ini adalah mubtada'nya, kemudian mujidun adalah khobarnya. Ini isim mu'rab ya, at-thalibu ini. Kemudian bisa juga dia itu berupa isim mabni. Kalau isim mabni adalah isim yang dia tidak mengalami perubahan harokat dalam keadaan apapun. Misalnya, hadza talibun. Nah, ini adalah murid. Hadza ini adalah isim mabninya, dia sebagai mubtada ya. Ini khobarnya. Sebagai mubtada dia isim mabni berarti tidak mungkin hadza itu akan berubah menjadi hadzu ataupun hadzi gitu. Tetap saja hadza. Misalnya ada harful jar min, ya min hadza, nggak mungkin jadi min hadzi. Nah, isim mabni ini ada beberapa macam. Yang salah satunya tadi adalah ini ya, isim isyarah. Kemudian ada juga domir. Domir misalnya huwa ustadzun. Huwa ustadzun. Huwa ini adalah isim mabni yang dia berposisi sebagai mubtada. Ustadzunnya adalah khobarnya. Lalu yang selanjutnya isim mausul. Isim mausul itu yang alladzi, allati dan sebagainya. Misalnya alladzi qama amamal masjidi mu'minun. Nah, alladzi qama amamal masjidi mu'minun. Mubtada'nya adalah alladzi ini. Khobarnya mana? Mu'minun. Sebagai khobar. Ini mubtada. Alladzi qama amamal masjidi mu'minun. Alladzi ini adalah isim mausul yang dia berkedudukan sebagai mubtada dalam jumlah ini. Isim mabni selanjutnya yang berkedudukan sebagai mubtada adalah isim syarat. Misalnya man yazra' yahsud.
Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan menuai. Man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan menuai. Man di sini ini adalah mubtada'nya. Kemudian yahsudnya adalah khobarnya. Pada dasarnya mubtada itu ma'rifah, tetapi kadang-kadang mubtada itu juga bisa nakiroh dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama ya, dia itu nakirohnya adalah nakiroh yang mausuf. Misalnya begini, rajulun karimun fil baiti. Rajulun karimun ini adalah mubtada ya, mubtadanya adalah rajulun karena dia disifati oleh karimun ya, maka dia bisa sebagai mubtada. Fil baiti ini adalah khobarnya. Jadi seorang laki-laki yang mulia ada di dalam rumah. Bisa juga jika isim itu diidhofahkan dengan isim yang nakiroh juga. Misalnya Thalibu isanin karimun. Thalibu ihsanin. Di sini thalibu ya, ini dia menjadi nakiroh karena apa? Karena diidhofahkan dengan isim yang nakiroh. Jadi isim yang diidhofahkan dengan isim nakiroh maka dia hukumnya nakiroh. Jika dia diidhofahkan dengan isim yang ma'rifah nanti dia menjadi ma'rifah. Karena ini diidhofahkan dengan nakiroh maka thalibunya adalah nakiroh. Nah ini khobarnya karimun ya, khobarnya. Ini mubtada'nya. Thalibu isanin karimun. Bisa juga isim nakiroh menjadi mubtada jika dia didahului oleh harfu nafyin. Misalnya ma zalimun najihun. Ma zalimun najihun. Tidaklah orang yang zalim itu berhasil. Kemudian bisa juga isim nakiroh itu menjadi mubtada jika didahului oleh istifham. Misalnya hal rajulun fikum. Hal rajulun fikum, apakah ada seorang laki-laki di antara kalian? Nah, rajulunnya ini adalah mubtada, khobarnya adalah fikum. Hal ini tidak punya posisi dalam kalimat. Begitupun dengan ma ya. Ma nafiyah itu tidak punya posisi dalam kalimat ya. Sebagai apa? Tidak ada posisi. Hal pun juga tidak ada posisi. Dia bukan mubtada, juga bukan khobar. Tidak jarang mubtada itu dihilangkan atau tidak disebutkan dalam sebuah ungkapan atau dalam sebuah jumlah ya. Nah ini biasanya itu terjadi kalau misalkan dalam judul ya, judul buku, judul bab misalnya ada ini misalnya kitab apa ini, kitab tauhid ya, kitab tauhid. Nah ini sebenarnya kitab tauhidi ini adalah khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya itu sebenarnya adalah bisa jadi dia itu hadza kitabut tauhidi, tetapi hadanya ini sering tidak ditulis sehingga yang ditulis hanya kitabut tauhidi saja. Ini adalah khobarnya saja, hadanya itu mahdzuf. Sering juga terjadi selain dalam judul-judul buku ataupun judul bab ya, itu juga kalau dia itu sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Misalnya pertanyaan aina alkitab, di mana buku itu? Jawabannya adalah alal maktab, langsung alal maktab. Ya. Aina alkitab misalnya kita tulis ya, aina alkitab. Jawabnya adalah kan langsung alal maktab misalnya ya. Alal maktabi. Alal maktab ini langsung khobarnya ini sudah khobar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya sebenarnya adalah alkitab alal maktab, alkitabu alal maktab. Tetapi alkitabunya sebagai mubtada dia sering tidak disebutkan sehingga jawabannya langsung alal maktab saja. Adapun khobar adalah
yang melengkapi makna mubtada sehingga menjadi susunan jumlah mufidah atau susunan kalimat yang memiliki makna yang sempurna. Khobar ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah isim dhohir. Isim dhohir ini bisa dari isim yang mu'rab, bisa juga isim mabni. Isim mu'rab adalah yang tadi, yang dia itu bisa berubah harokatnya. Kalau isim mabni itu dia akan tetap dalam kondisi apapun. Nah, biasanya yang isim mu'rab ini dia bentuknya nakiroh. Dan dia bisa berupa isim jamid maupun isim yang mustaq. Isim jamid itu isim yang dia memang asli sudah isim, tidak berasal dari fi'il, ya. Sedangkan isim yang mustaq adalah isim yang dia itu berasal dari bentukan fi'il. Jadi kalau dicari fi'ilnya akan ketemu. Kalau untuk isim jamid nggak ada fi'ilnya. Misalnya, alladzi yahfazul Qur'ana, yang menghafalkan Al-Quran itu adalah mu'minun. Nah, yang menghafalkan Al-Quran itu adalah seorang mukmin. Ini khobarnya. Alladzi yahfadzul Qur'ana mu'minun. Mu'minun ini dia isim mustaq ya, dari amana yu'minu fahuwa mu'minun. Kalau yang isim jamid misalnya alladzi qoma waro'aka asadun. Nah, yang berdiri di belakangmu itu adalah asadun. Asadun ini dia sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Alladzi. Lalu isim mabni yang berkedudukan sebagai khobar dalam kalimat itu biasanya isim domir, isim isyarah, atau isim mausul. Misalnya, ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihuna. Nah, kalau kita dapati seperti ini, ulaika ini adalah mubtada'nya, khobarnya ini. Ulaika ini adalah mubtada'nya, khobarnya adalah hum, ya, isim domir. Atau isim mausul misalnya, yang isim mausulnya hadzalladzi ruziqna. Hadzalladzi, hadzanya adalah mubtada, alladzi ruziqna. Ruzikna. Nah, ini adalah khobarnya. Inilah yang dikaruniakan kepada kita. Hadzalladzi ruzikna. Alladzi ini sebagai khobar. Khobar bisa juga berubah syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu bisa berupa jar, majrur, bisa juga dzaruf. Misalnya, al-amilu fil masna'i. Nah, al-amilu mubtada, fil masna'i adalah khobar. Ini ada jar wal majrur. Pekerja itu ada di dalam pabrik. Kalau yang dzaraf misalnya as-sahatu amamal baiti. Nah, halaman itu ada di depan rumah. Khobarnya ini ya, amamal baiti. Nah, ini mubtada'nya. Khobar bisa juga berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Misalnya, an-najahu asasuhu al-amalu. Nah, an-najahu ini adalah mubtada'nya, asasuhu al-amalu. Jadi kesuksesan itu dasarnya adalah sebuah tindakan. Asasuhu al-amalu ini adalah jumlah fi'liyah. Dia bisa berposisi sebagai khobar. Bisa juga khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Misalnya, at-talibu yadrusu al-fiqha. Nah,
At-thalibu ini mubtada'nya, yadrusu al-fiqha ini adalah khobarnya. Jadi yadrusu ini ada fi'il, kemudian ini maf'ul bih ya, ini adalah jumlah fi'liyah. Mubtada'nya adalah at-thalibu, khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Pada dasarnya mubtada itu ada di depan dan khobar ada di belakang, tetapi kadang-kadang posisinya dibalik. Mubtada'nya ada di belakang, khobarnya ada di depan. Nah, ini yang disebut dengan mubtada muakhir dan khobar muqaddam. Situasi apa yang membuat hal ini terjadi? Mubtada wajib diakhirkan dan khobar wajib didahulukan sebelum mubtada itu dalam kondisi satu, jika khobarnya itu berupa syibhul jumlah, sedangkan mubtada'nya itu nakiroh yang tidak mausuf ataupun tidak dalam bentuk mudhof ilaih, tidak diidhofkan dengan isim yang lain. Misalnya fil madrasati thalibun. Nah, di sekolah ada seorang murid. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Karena jar majrur itu ya, syibhul jumlah itu nggak mungkin dia berposisi sebagai mubtada, dia pasti sebagai khobar. Thalibun ini dia mubtada, tapi dia harus ada di akhir. Kenapa? Karena dia nakiroh dan tidak mausuf, tidak disifati, juga dia tidak diidhofahkan dengan isim yang lain. Misalnya lagi, indi kitabun, saya punya kitab. Indi kitabun, indinya adalah khobar muqaddam, kitabunnya adalah mubtada muakhir. Selanjutnya wajib ditaruh di belakang juga mubtada'nya itu jika khobarnya adalah harful istifham ya. Jadi misalnya mata al-imtihan, matanya ini adalah khobar, al-imtihan adalah mubtada. Aina abuka, nah abukanya ini adalah mubtada, ainanya adalah khobar. Kadang-kadang kita juga mendapati khobar itu tidak tunggal ya. Khobar itu bisa 2, 3 atau lebih. Misalnya Fatimah adalah seorang wanita yang solihah lagi taat. Nah, Fatimah tuh sholihatun muti'atun. Fatimah ini adalah mubtada'nya, sholihatun adalah khobar pertama, kemudian khobar sanin atau khobar keduanya adalah muti'atun. Ini bisa ditambahi lagi nanti menjadi panjang boleh. Jadi khobar itu tidak selalu tunggal, dia bisa lebih dari satu, bisa rangkap ya. Demikian tadi pembahasan kita tentang mubtada dan khobar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi di tayangan yang lainnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.